Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita sedang diajak oleh Tuhan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Dan ketika kita menemukannya, maka memang hidup kita berkelimpahan dalam banyak dimensi, dalam banyak segi. Hati kita digerakkan oleh kasih, tidak ada lagi penghakiman, yang ada hanyalah kasih. Lalu kita menjadi kasih itu sendiri. Sebetulnya bukan menjadi kasih, tetapi kemudian sadar bahwa saya adalah kasih, karena sejak semula, sejak diciptakan, kita itu adalah kasih. Serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Maka memang perjalanannya adalah perjalanan ke dalam. Dan memang kita harus mengubah apa yang menggerakkan kita dari dalam. Bahkan nanti akhirnya adalah fisik kita juga ikut berubah. Itu seperti apa yang terjadi dengan bait Allah. Bait Allah itu diruntuhkan dan kemudian dibangun kembali. Dan Tuhan pernah mengatakan, kitalah bait Roh Kudus itu, kitalah bait Allah itu. Maka jangan heran kalau kemudian bait Allah itu juga diruntuhkan, lalu dibangun kembali. Seperti kepompong. Jadi ulat itu masuk ke dalam kepompong, di dalam kepompong itu dihancurkan, dibentuk kembali. Dan ketika lahir, sudah lahir baru, menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itulah proses perjalanan kita juga. Maka memang kerajaan Allah itu tidak nanti, tetapi sekarang. Mulai sekarang. Hidup kekal itu juga mulai sekarang. Hidup itu memang kekal. Sekali hidup ya hidup. Dan karena itu kita terus-menerus menyesuaikan diri kita. Baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Maka dari pihak kita yang paling penting adalah keterbukaan dan kesabaran. Bersedia menyangkal diri, membiarkan bait Allah yang lama itu dibongkar. Bersedia masuk di dalam keheningan, kegelapan kepompong, masuk di dalam keterbukaan total yang adalah kasih itu sendiri. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Berhenti menghakimi, tetapi belajar menerima secara total. Dan hidup sepenuhnya, tidak perlu memikirkan yang masa lalu maupun masa depan. Mengalir di dalam arus kehendak Allah. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Memikul salib untuk masuk di dalam kebangkitan. Proses ini memang tidak terjadi instan, tetapi pelan-pelan. Mulainya adalah dengan menyadari bahwa kita ini bait Allah. Allah di dalam kita dan Allah mengerjakan keselamatan kita. Itu artinya sekarang kita berubah dari yang semula mengendalikan hidup ini, kemudian mensyukuri bahwa kita dilibatkan dalam kehidupan ini. Sehingga bukan kita yang mengendalikan tetapi Tuhan. Nah, dengan cara itu kemudian perspektif kita berubah. Kita tidak lagi menghakimi karena Tuhan yang mengendalikan. Yang ada kemudian adalah ketaatan dan keterbukaan. Kepercayaan bahwa di dalam setiap momen Tuhan sedang menuntun kita menuju ke yang lebih baik. Dan perjalanannya itu bukan keluar tapi ke dalam. Memang tanda-tandanya kemudian adalah berhenti menghakimi. Lalu kemudian juga terbuka menerima siapa saja. Tanpa penghakiman, tanpa penafsiran, tanpa penilaian. Lalu juga bisa kemudian bertumbuh bersama. Lalu menyadari bahwa kehidupan ini ternyata luas sekali.
Ternyata kehidupan ini tidak terbatas pada apa yang kelihatan. Dan usaha-usaha kita untuk survive sebetulnya tidak cukup. Maka harus berhenti survive. Lalu mulai hidup di dalam arus kebijaksanaan penyelenggaraan ilahi. Berhenti survival. Karena tentang hidup itu bukan kita yang menentukan, melainkan Tuhan. Maka biarlah bagian Tuhan mengatur survival kita. Tetapi kemudian mengikuti kehendak Tuhan menuju kepenuhan hidup kita lewat keterbukaan, lewat kepercayaan, lewat kesediaan kita untuk taat pada kehendak Tuhan. Di balik matahari yang terbit secara teratur, bumi yang berputar mengelilingi matahari secara teratur, planet-planet tetap dalam keteraturan. Di belakang itu semua ada keteraturan, ada harmoni, ada yang mengatur. Karena itu kita percaya dan kita masuk di dalam arus keteraturan itu. Bukan putus asa lalu menyerah, tidak buat apa-apa, bukan. Tetapi mempercayai ada keteraturan dan kita masuk di dalam arus keteraturan itu, tidak melawannya. Pada waktu itulah kemudian kita bisa menyadari betapa menakjubkannya hidup ini. Kita terus bertumbuh dan tanda yang utama adalah dalam kedamaian, dalam ketenangan, dan di dalam kasih. Lalu kemudian kita bisa mengerti bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah kebenaran, damai sejahtera, rasa syukur, dan sukacita. Dan itu bukan hanya ide, tetapi sebuah pengalaman konkret. Mengalami terus-menerus kedamaian yang berasal dari dalam. Mengalami dan melihat terus-menerus kebenaran-kebenaran yang selama ini ternyata begitu dekat tetapi tidak kita lihat, tidak kita rasakan. Dan ketika kita masuk di sana, kita digerakkan oleh kasih. Sehingga kita melihat kesatuan dengan ciptaan yang lain, dengan orang lain, dengan Tuhan sendiri. Kita tidak lagi digerakkan oleh kemarahan atau tidak lagi digerakkan oleh rasa takut. Pelan-pelan amarah dan rasa takut itu memudar. Yang ada adalah rasa syukur dan sukacita. Dan kemudian ada cinta yang terus berkembang, bertumbuh, meluas. Bukan karena cinta itu belum ada sebelumnya, tetapi yang menghambat dan menutupi, runtuh karena kebenaran. Dan kemudian karena penghambat, cinta itu runtuh, cinta itu kemudian meluap, mengalir. Tidak harus kita usahakan. Kita tidak perlu bertanya bagaimana bisa mengungkapkan diri supaya mengungkapkan cinta kita. Tidak usah. Kita adalah cinta itu yang meluap dan mengalir, menemukan jalannya sendiri. Cinta bukan lagi tentang apa yang kita katakan dan kita lakukan, tetapi tentang siapa diri kita. Bahkan dengan hadir saja orang sudah merasakan cinta itu. Itulah hidup di dalam kerajaan Allah. Ketika Allah sudah meraja, maka kasih yang dominan, karena Allah adalah kasih. Dan bait Allah yang lama diruntuhkan menjadi bait Allah yang begitu cemerlang, memancarkan kasih, damai sejahtera, rasa syukur dan sukacita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sadar dan bisa melihat, mengalami sendiri Allah yang meraja di dalam diri kita. Cinta yang menggerakkan kita. Dan bukan masa lalu yang terwakili, terakumulasi di dalam rasa takut atau rasa marah. Sehingga kita hidup di dalam kerajaannya yang selalu diwarnai dan didasari oleh kasih itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah itu bukan utopia, bukan mimpi, juga bukan nanti. Karena itu Tuhan meminta kita supaya mencari kerajaan Allah itu lebih dahulu. Dan yang lain akan ditambahkan. Bukan nanti. Karena memang kerajaan Allah itu ada di sini sekarang ini di dalam diri kita. Bukan masalah tempat, tetapi dimensi. Kita bisa masuk di dalamnya melalui kesadaran. Melalui cinta. Karena memang kerajaan Allah adalah dimensi spiritual, tetapi juga sekaligus dimensi energi yang membantu kita untuk terus-menerus bertumbuh dan mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas.
Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.